Tapi saya mau tes Fahmi dulu. Jangan sampai Fahmi tidak hafal Pancasila, kita bahas pemuda dan Pancasila. Itu berarti orang Bugis itu mau sama-sama sukses, tapi tidak mau kerja sama. Selama ini anak muda hanya sekedar objek, tapi jarang diberdayakan sebagai subjek pembangunan. Betul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKS TV Sulsel? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu terjaga dari seluruh mara bahaya. Kembali dalam Pengudi Show Push, dan hari ini kita akan membahas satu tema yang terkait Hari Kesaktian Pancasila. Ini Kesaktian Pancasila kita akan bahas, tapi tentu dengan perspektif yang lebih wow gitu. Dan yang untuk wow-nya itu, maka kita harus melihat dari perspektif para pemuda. Dan di studio kita telah hadir narasumber kita, tokoh pemuda ya, yang saya sangat banggakan, Fahmi Syam. Siap. Assalamualaikum, Fahmi. Waalaikumsalam, Ustaz. Fahmi jangan kalah ganteng kita dong. Ini. Lebih ganteng tetap hostnya. Oh ya, jangan macam-macam. Baik, Fahmi, kita akan bahas ini terkait pemuda dan Pancasila. Pancasila ini adalah nilai yang dibentuk kesepakatan para tokoh-tokoh ya. Dan ini harus kita sadari bahwa bukan hadir begitu saja. Memang ada alasan munculnya sila pertama, sila kedua, ketiga, sampai sila kelima. Tapi saya mau tes Fahmi dulu. Jangan sampai Fahmi tidak hafal Pancasila, kita bahas pemuda dan Pancasila. Ya, ayo, Fahmi coba. Baik, bismillah. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, mantap. Plak. Pancasila ini kalau bagi seorang Fahmi Syam ya, yang seorang aktivis seniman ya, pelaku seni, kemudian juga aktif dalam kegiatan sosial ya, bahkan dalam perpolitikan juga ya, menjadi caleg dulu ya. Pancasila dalam pandangan Fahmi. Ya, mungkin dalam perspektif pemuda kaitannya dengan Pancasila. Nah, sebelumnya mungkin kalau bagi kami Pancasila itu sesuatu yang dasar dan paling berharga yang dimiliki Indonesia, karena dia adalah instrumen pelekat bagi bangsa kita. Tapi kalau kita mau lihat sejarah, bahkan sebelum lahirnya Pancasila, kan kita sudah mengenal sejarah Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda ini adalah cikal bakal mungkin lahirnya bangsa ini juga di tahun 1928, yang kurang lebih konteksnya sama dengan Pancasila secara substansi, yaitu perekat pemersatu bangsa ini, dan itu dipelopori oleh pemuda. Mungkin seperti itu, Kak. Jadi adapun Pancasila lahir, menurut sejarah bahwa itu adalah perjalanan panjang yang telah dirintis oleh para pemuda di 1928 itu tadi. Oh, itu kesinambungannya ya. Ya. Jadi sebagai pemuda, kami bisa merasakan ya aura perjuangan para pemuda pada saat itu. Nah, seharusnya semangat-semangat pemersatu pemuda pada saat itulah yang seharusnya kita bawa di era kita bawa sekarang. Ya, karena apa yang bisa kita ya kalau kita tidak paham sejarahnya ya. Terus kalau dalam konteks kekinian kami lihat apakah Pancasila ini masih update begitu ya dalam era yang budaya yang terjadi asimilasi ya, globalisasi ya, kesibukan orang kelihatannya sekarang semakin banyak kesibukan ya, dan ya cenderung individualis juga ya, banyak yang sibuk sendiri dengan gadgetnya ya, seringkali gitu kan kita rasakan. Kalau kami lihat gimana nilai-nilai Pancasila di kehidupan sekarang? Nah, ini menariknya Pancasila karena dia sifatnya pemersatu. Bahkan menurut kami yang paling tepat di kondisi seperti sekarang itu atau era milenial, ya Pancasila ini dengan daya rekatnya, daya kerjasama, kolaborasi dan seterusnya. Kenapa? Karena zaman hari ini, zaman milenial khususnya bagi para pemuda, kita dituntut dengan perkembangan zaman, persaingan yang begitu cepat. Saya seringkali mengikuti seminar bisnis atau seminar motivasi yang selalu mengatakan bahwa era hari ini adalah era kerjasama, era kolaborasi dan seterusnya. Nanti saya mendapatkan insight-nya atau pemahamannya memaknai itu bahwa ternyata itu tadi poinnya. Hari ini adalah era persaingan. Kalau kita tidak berkolaborasi berarti kita akan memulai dari awal
setiap bagian. Tetapi kalau kita melakukan kerjasama antara satu dengan yang lain, maka kita bisa melakukan percepatan-percepatan yang tentunya jauh lebih besar apa yang kita dapatkan. Ada akselerasi gitu ya. Ya, dari kolaborasi itu, Kak. Kalau enggak, ya mungkin bisa tertinggal kita di era di milenial. Kolaborasi itu masuk di Pancasila, sila ketiga mungkin ya. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ya. Berarti kalau kolaborasi kita anggaplah dia menjadi refleksi Pancasila. Bagian dari Pancasila, di mana kolaborasi itu berarti kan kita bekerja sama ya dengan orang. Terus kalau sekarang kira-kira apakah semangat untuk berkolaborasi itu di kalangan pemuda sedang tumbuh-tumbuhnya atau mereka masih egois masing-masing ya? Kalau yang kami Gimana perhatikan, pengamatannya Fahmi ya? ya di era startup, era teknologi, menurut kami kolaborasi itu atau kerjasama di antara satu dan yang lain itu sudah jalan, terutama bagi mereka mungkin yang sudah mapan secara pengaplikasian teknologi maupun bisnisnya. Kenapa? Karena untuk berkembang di era hari ini ya itu tadi bahwa kita butuh kerjasama di antara lintas bidang. Lintas bidang ya. Iya. Kalau yang masih individualis otomatis pasti tergeser ya. Tergeser. Seperti misalnya kita talk show hari ini, kita butuh yang memiliki talent sebagai host, ada juga yang butuh editor. Tentunya kalau kita kerja sendiri maka kewalahan, sebab kita harus mempelajari detail-detail dari masing-masing bidang kalau mau expert di situ. Dan itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita memberdayakan teman-teman yang lain bekerja sama, insya Allah bisa melakukan akselerasi. Betul. Saya pernah membaca tulisan ya, Fahmi ya, bahwa kolaborasi itu kan karena setiap orang punya kekurangan, ya. Setiap orang punya kekurangan. Fahmi punya kelebihan di mana, saya mungkin juga punya kelebihan di mana, tapi saya punya kekurangan dan kelebihan gitu ya. Kekurangan saya harus ditutupi oleh orang lain. Ya, kekurangan Fahmi ditutupi juga oleh saya misalnya. Itu makanya butuh kolaborasi. Nah, cuma ini masalah kalau Fahmi melihat dalam adat kita ya. Kita orang Bugis Makassar gitu di Sulawesi Selatan. Ada pernah pepatah saya pernah diajarkan oleh almarhum Prof. Burhamsah. Dek gaugi na decengi kongsi. Ya. Maksudnya, apa itu Prof? Prof bilang, orang Bugis itu katanya tidak ada itu orang Bugis yang berhasil kalau bekerja sama. Nah, itu pernah ada seperti itu. Kenapa, Prof? Tapi positifnya katanya, itu berarti orang Bugis itu mau sama-sama sukses, tapi tidak mau bekerja sama. Ya banyak contoh-contoh mungkin tanpa menyebut nama ya. Ada perusahaan besar sama-sama, cuma baku ipar. Tapi satu bawa mobil yang merek lain, satu mobil merek lain gitu. Tapi mereka jalan masing-masing. Dan sama-sama sukses. Sama-sama sukses. Nah, itu dia. Itu kuncinya. Nah, mungkin kolaborasinya bisa lintas bukan orang Bugis. Oh, begitu ya. Tapi kalau Fahmi sendiri kan Fahmi Bugis ya? Iya. Fahmi merasakan nilai itu ada nggak di darah Fahmi? Terlepas dari Bugis, mungkin kalau yang pernah saya pelajari di bangku kuliah, kalau secara psikologi sosial, Indonesia semakin ke timur justru semakin kolektif. Iya, kalau dia ke barat justru lebih individualis. Nah, kalaupun mungkin karena kami dari Luwu, rumah panggung, budaya angkat rumah bareng-bareng itu masih ada di sana. Jadi, cuman mungkin karena kalau pandangan kami secara subjektif, hadirnya pilkada, terkadang ini yang memeta-metakan masyarakat kita atau bahkan keluarga satu sama lain. Kita otomatis tidak bisa menghindar juga ya, artinya karena negara kita negara demokrasi yang memang menganut memang harus melalui partai politik untuk menyalurkan aspirasi ya. Tapi apakah ini menurut Fahmi menjadi tantangan ke depan untuk pemersatu bangsa, khususnya di kalangan pemuda ya? Ya, karena memang otomatis estafet ini kan harus berkelanjutan. Dan ini para pemuda ini harus siap. Karena politik ini menurut saya sampai beberapa puluh tahun ke depan ini masih tetap ada nilai-nilai pemilihan umum, ya ada pilkada, ya walau alam apakah cepat atau lambat. Fahmi sebagai pemuda melihat apakah ke depan masih ada harapan untuk memersatukan bangsa dengan sistem perpolitikan yang masih. Ya, saya rasa salah satu upaya kita untuk mempererat bangsa itu dengan media seperti ini. Karena hadirnya media seperti ini, acara talk show seperti ini menjadi ruang-ruang edukasi, ruang-ruang pembelajaran politik bagi masyarakat. Sehingga yang kami tadi katakan, kalau di level atas mungkin yang startupnya sudah mapan, bisnisnya sudah mapan, dia pasti sudah memahami tentang pentingnya kolaborasi. Tetapi bagi generasi milenial kita yang hanya memanfaatkan teknologi sekedar
curhat, sekedar menunjukkan eksistensi tanpa mungkin memanfaatkannya. Sejak mengenal Facebook, memang sudah mengarahkan Facebook sebagai personal branding. Begitupun juga sebagai media marketing, membangun jaringan. Nah, edukasi-edukasi seperti inilah yang seharusnya kita sampaikan di tataran atau di level anak muda yang mungkin jarang tersentuh dengan media-media pembelajaran politik. Jadi edukasi ya, edukasi yang harus diperbanyak pada para pemuda bahwa politik ini jangan dianggap sebagai masalah. Justru kalau kalian melihat ada masalah di situ, ayo masuk menyelesaikan di dalam. Ya. Ayo aktif di partai politik, ya. Benahi yang masih bermasalah. Apalagi di era milenial, artinya eranya anak muda yang paham teknologi, yang hidup dengan zaman media informasi, seharusnya dia yang paling melek dengan situasi seperti hari ini, termasuk di dunia politik. Seharusnya yang mengambil peran aktif itu milenial yang mengisinya. Betul ya. Cuman mungkin budaya kita yang belum, kalau misalnya di masyarakat mungkin di daerah yang masih minim pengetahuan tentang kondisi zaman hari ini, budaya kita belum mempercayakan sepenuhnya kepada anak muda untuk berperan. Nah, justru itu kami sendiri membuat sebuah komunitas namanya Pemuda Bangun Masjid, Kak. Pemuda Bangun Masjid. Iya. Masya Allah. Karena selama ini anak muda hanya sekedar objek, tapi jarang diberdayakan sebagai subjek pembangunan. Betul, ini dia masalah. Nah, seharusnya ruang-ruang anak muda dilibatkan sebagai subjek pembangunan itu harus dikembangkan, dan kami bermimpi itu markasnya, basisnya berbasis masjid. Kita punya ribuan masjid tapi jarang diberdayakan sebagai pusat pengembangan pemuda, baik itu secara kepribadian maupun secara pemberdayaan ekonomi. Gitu, Kak. Kalau menurut Fahmi, apa penyebabnya kira-kira pemuda itu agak kurang tertarik ke masjid ya? Apa kira-kira? Kalau menurut penelitian yang kami baca, Kak, pernah kami membuat sebuah tugas kuliah, mengambil berbagai referensi termasuk artikel psikologi Islam terkait remaja. Ternyata salah satu hal yang membuat kita anak muda itu lambat berkembang, itu karena pengkondisian, baik itu sistem pendidikan kita, lingkungan, dan sosial. Karena kata remaja sendiri itu adalah kata atau istilah baru yang muncul di era industrialisasi. Oh begitu ya? Makanya kalau kita membaca sejarah sahabat-sahabat Nabi, atau mungkin Sultan Muhammad Al-Fatih, memimpin penaklukan Konstantinopel di usia 22 tahun, itu kan muda, benar. Kalau kita tarik ke konteks sekarang itu mustahil anak 22 tahun bisa memimpin ratusan ribu pasukan. Ternyata memang sejak kecil dia sudah diajar untuk mandiri. Usia 12 tahun bahkan diangkat oleh orang tuanya sebagai gubernur. Iya, 12 tahun. Begitupun Nabi di usia 12 tahun itu sudah diajar entrepreneurship, sudah diajar mandiri. Diajak berdagang ya. Betul. Jadi karakternya, rasa pertanggungjawabannya itu sudah terbentuk sejak dini, sejak usia 12 tahun. Itulah muncul teori remaja, melihat ada rentan usia manusia yang sebenarnya fisiknya sudah dewasa, tetapi masih diperlakukan seperti anak-anak. Ya, masih dianggap anak-anak. Padahal sudah bisa diajar untuk mandiri, sehingga ketika belajar mandiri maka yang terbentuk karakter bertanggung jawab, sehingga kenakalan remaja itu sebenarnya bisa direm dari memberikan pelajaran kemandirian sejak dini kepada anak-anak. Ada histori ya yang sebenarnya memberikan contoh kepada kita bagaimana seharusnya remaja itu diperlakukan. Ya. Jadi kalau Fahmi lihat ini kan di masjid juga memang rata-rata pengurusnya masih orang tua semua kan. Kira-kira memang anak mudanya ini tidak mau jadi pengurus masjid, atau anak mudanya juga tidak diberikan ruang, tidak diberikan kepercayaan seperti tadi Fahmi bilang, mandirian. Yang pertama mungkin jadi lingkaran, maksudnya lingkaran dalam tanda kutip lingkaran setan. Kita tidak tahu yang mana menjadi dasar utamanya, dan semua itu sektor-sektor, semua indikatornya itu bisa saja menjadi hal yang berpengaruh terhadap pengembangan anak muda. Baik itu budaya masyarakat kita yang belum terlalu percaya dengan anak muda, kemudian tidak memberikan peluang sama anak muda, sehingga memang butuh usaha selain edukasi juga untuk gerakan perintis. Jadi yang harus ada yang menjadi trigger sehingga masyarakat kita berubah pola pikirnya terkait dengan pemuda. Iya, karena memang masalah itu jadi sangat sensitif. Ya? Kalau anak mudanya misalnya tidak diberikan kesempatan, ya bagaimana mereka mau? Kalau Bugis bilang julun-julun. Kalau kami biasa katakan, Kak, bagaimana masjid itu menjadi solusi bagi anak muda. Jadi kalau dia punya masalah bukan lari ke tempat lain, seharusnya larinya ke masjid.
Nah, seharusnya masjid memberikan wadah solusi bagi anak muda. Dan kita mau mulai itu dari isu ekonomi. Bagaimana masjid menjadi pemberdayaan, mulai dari pelatihan, lalu kemudian permodalan, dan terakhir itu marketing. Makanya kami sekarang lagi berusaha untuk membuat marketplace. Di tadi marketplace pemuda bangun masjid. Iya. Jadi kita mengarahnya ke startup. Ya. Berarti marketplace ini maksudnya mengumpulkan potensi-potensi dagang ya? Ya. Dari pemuda. Ini masih konsep, tapi sudah ada timnya, kita lagi rintis, lagi buat proposalnya. Apa nama marketplace-nya? Sementara masih nama pemudabangunmasjid.com. Jadi tagline-nya jual beli sambil donasi. Baik jual maupun beli, semua berdonasi untuk membangun masjid. Bagus ini, namanya saya usulkan aja, Pasar Madani. Itu keren. Pasar Madani. Ya. Itu menarik itu, Pasar Madani itu. Ayo, silakan Fahmi di Cicipi. Ya. Ala kadarnya. Bukan Kopi Joni nih, Kak. Bukan. Pokoknya diberikan nama sesuai dengan selera. Kita ngomong lagi Fahmi ya. Ini lagi pilkada ini ya. Momennya sekarang ya kita berharap pilkada ini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang menghargai kebersamaan, ketentraman, ketertiban, semua kesejahteraan. Jadi persaingan positif mungkin, tapi ya jangan sampai membuat keributan ya. Ini memang sensitif. Sekarang ada tren saya lihat para pemuda itu tidak banyak yang mau saya golput saja, tidak mau terlibat. Apakah kalau menurut Fahmi gimana? Apa penyebabnya ini ataukah mungkin bagaimana sarannya Fahmi? Mungkin akumulasi pengalaman dan kekecewaan terhadap politikus-politikus dalam tanda kutip kolonial. Iya, kolonial. Sehingga menurut saya inilah kolonial saya. Iya. Peralihan. Tapi milenialnya masih dominan. Oh, masih dominan. Jadi karena mungkin pengalaman traumatik itu kayak membuat apatis, tapi justru dengan pengalaman-pengalaman itu menjadi momentum buat kita anak muda untuk terlibat aktif di dalam mengembalikan dalam tanda kutip idealisme kita sebagai pemuda di ajang politik. Iya. Berarti ada trauma ya kalau kami lihat. Di masyarakat mungkin sebagian umum. Kami sendiri melihat ya, ada pandangan pemuda. Ini kan sekarang banyak isu bahwa perpolitikan kita masih diwarnai dengan money politik. Yang protes-protes rata-rata pemuda. Ini money politik ini semua. Ya. Saya mau menantang nih sebenarnya. Kalau kami sendiri melihat gimana tentang money politik ini? Apa tawaran-tawaran solusinya ya untuk menyelesaikan ini kira-kira? Kalau ada tawaran solusinya dari pandangan pemuda. Kalau fenomena money politik, saya pernah mendengarkan seorang pemateri yang mengambil contoh beberapa pemilihan umum di luar negeri. Oh. Jadi kalau di luar negeri, ya mungkin money politik bisa lebih sedikit diminimalisir. Kenapa? Contohnya di mana? Saya lupa negaranya yang pernah disampaikan. Cuman salah satu mungkin negara-negara berkembang, Kak. Karena kenapa negara berkembang money politiknya bisa minimalisir? Ya karena itu tadi kesejahteraan ekonomi, kemudian mungkin taraf pendidikan, wawasan, artinya kedewasaan politik dan kondisi ekonomi masyarakat. Oh, berarti memang challenge-nya di ekonomi ya. Tapi betul-betul kita butuh satu periode yang mampu mampu membuat perubahan mendasar terkait itu tadi kondisi ekonomi dan pendewasaan politik masyarakat kita. Karena sekarang kondisinya menjadi lingkaran setan. Di satu sisi masyarakat sebagian umum memang masih pragmatis, bertemu dengan politisi yang tidak idealis ya. Akhirnya terjadilah money politik. Pengawasnya juga seperti itu. Iya, jadinya kita nggak tahu ini siapa yang mau disalahkan yang memberi bilang mereka minta, yang juga bilang kalau kapan lagi saya dapat kalau bukan sekarang ya. Ya itu budaya sudah menjadi budaya juga kan di bawah. Iya. Makanya mungkin tantangan buat khususnya periode yang hari ini sedang memangku kekuasaan seharusnya sudah bisa mengambil pelajaran besar dari perhelatan politik yang selama ini sudah berlangsung di Indonesia. Kalau Fahmi sendiri, harapannya Fahmi terhadap para tokoh-tokoh politik ya, khususnya yang lagi maju di pilkada ini, apa kira-kira harapan Fahmi supaya nilai-nilai Pancasila itu masih tetap ada meskipun kita berkompetisi dalam demokrasi ini? Ya, harapannya mungkin kita semua sebagai bangsa harus belajar jujur kembali bahwa kita menjalankan amanah sebagai pemimpin maupun wakil, kita harus
jujur terhadap diri kita sendiri. Kita jujur untuk memperjuangkan masyarakat umum, bukan sekelompok orang, baik itu yang pernah mendukung kita ataupun tidak. Tetapi seharusnya kita melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita yang hari ini, khususnya di era pandemi, yang hampir berapa juta orang, data terbaru itu, yang kehilangan pekerjaan. Begitupun dengan kebetulan saya di lembaga zakat yang banyak menerima beberapa saran kondisi masyarakat yang kurang mampu. Jadi, dan akhir-akhir ini saya pribadi merasa meningkat laporan yang masuk. Mungkin pengaruh pandemi atau pengaruh pandemi, dan terakhir saya lihat tadi referensi bahwa kita sudah masuki resesi kuartal ketiga, keempat ekonomi. Jadi itulah yang kami maksud, bahwa seharusnya kita lebih jujur kembali, tidak mengedepankan kepentingan, tetapi melihat kondisi dan realitas masyarakat kita yang betul-betul butuh kesejahteraan, sehingga muncullah kayak namanya keadilan. Saya kok membayangkan nilai-nilai Pancasila dulu kan ada butir-butir dulu itu, butir-butir Pancasila. Kita kan hafal dulu itu. Saya masih ingat itu, saya waktu sekolah dasar itu hafal mati itu 36 butir Pancasila. Sekarang saya tidak tahu sudah berapa butir Pancasila ini. Apakah pendidikan di sekolah, kalau menurut Fahmi ini sekarang memang sudah tidak lagi memprioritaskan nilai Pancasila itu? Kalau menurut Fahmi, Fahmi alumni psikologi ya? Alumni S1 psikologi. S1 psikologi ya. Mengertilah gitu ya. Kira-kira dalam hal ini Fahmi melihat bagaimana dalam sisi psikologi, khususnya terkait pendidikannya, itu nilai-nilai Pancasila terhadap para siswa dan pelajar. Jadi kalau di psikologi kita kan yang dipelajari objek utamanya itu adalah perilaku. Jadi ada namanya psikologi belajar. Orang yang belajar pasti akan berubah perilakunya. Jadi kalau orang tidak belajar, perilakunya tidak terbentuk sesuai dengan apa yang kita ajarkan mungkin, atau bahkan tidak terjadi proses belajar di situ. Termasuk mungkin Pancasila. Kenapa perilaku kita jauh daripada nilai-nilai Pancasila? Boleh jadi tadi kita tidak pernah belajar soal Pancasila. Ya tadi sila-sila Pancasila aja mungkin tidak lagi populer ya. Dulu kita butir-butir masih hafal. Kalau saya sudah tidak dapat mungkin itu, kamu wajib menghafal butir-butir. Saya masih dapat itu, hafal butir-butir Pancasila. Kalau pasal-pasal masih sempat diwajibkan hafal. Ya. Aduh, kalau pasal-pasal saya malah yang parah saya. Terus kalau kita kembali ya, sekarang Fahmi profesinya kan ini seorang seniman. Apa yang Fahmi bisa lakukan untuk mengkaitkan gitulah dalam bidang seni, ya, untuk kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila itu misalnya? Apakah sekarang lagu-lagu banyak nih ya? Ya. Sebagian lagu ada yang memotivasi kita untuk bergairah, bekerja, bersemangat, tapi itu lebih banyak yang mellow, yang membuat kita jatuh hati, patah hati, gitu. Kamu lihat gimana? Kalau era sekarang kan era konten, Kak. Akhirnya yang terjadi adalah perang konten. Kalau media sosial atau media informasi itu hanya dipenuhi dengan konten-konten negatif, maka itulah isinya media sosial. Makanya perlu pembanding, ya, para konten kreator menjadi positif konten kreator yang membuat konten-konten positif. Jadi kalau kami karena lebih banyak bergerak di dunia seni Islam, akhirnya banyak membuat konten-konten yang sifatnya positif, substansial tentang Tuhan dan seterusnya. Kenapa telenovela ya sangat laris di masyarakat? Itu telenovela kan selalu menyedihkan. Telenovela, ya, sinetron. Katanya memang rata-rata masyarakat itu menikmati kesedihan. Ya, dia senang yang sedih begitu disiksa lagi. Kalau Fahmi lihat, apa memang masyarakat seperti ini dalam psikologinya? Gitu. Kalau dari psikologinya, budaya Timur itu atau orang Indonesia itu cenderung melankolis memang. Oh, ya, gitu ya. Terus beda kalau mungkin dunia Barat dan seterusnya yang lebih thinking, banyak menggunakan logika. Jadi kalau mungkin market pasar kita yang melankolis disentuh dengan konten yang bisa menyentuh perasaannya, mungkin itu adalah salah satu konten yang laku. Laku ya? Ini masalahnya juga ini. Lagu-lagu yang justru yang melankolis itu ya memang laris gitu. Tapi tantangannya gimana Fahmi lihat? Apakah nilai Pancasila otomatis bergeser nanti dengan semakin banyaknya masyarakat menyukai lagu-lagu yang melankolis daripada lagu yang misalnya menyemangati, motivasi untuk bekerja ya? Saya ingat lagu anak-anak dulu, ya sedikit banyak setelah nyanyi itu kita ceria lah ya, bergembira.
ingin melakukan sesuatu, aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang, ya itu kan suatu proud gitu, kebanggaan. Sekarang rasanya lagu anak-anak itu sudah masuk juga di lagu cinta juga. Salah satu faktornya mungkin itu tadi, karena kurangnya konten kreator di segmen Berarti kita anak-anak. harus memperbanyak itu ya? Iya Kak, jadi sekarang memang perang konten. Kalau orang digital marketing biasa bilang, content is king. Content is king. Iya. Termasuk kita buat video seperti ini kan sudah menjadi konten yang positif. Iya, iya. Content is king itu berarti ya tergantung konten. Gitu ya? Maksudnya konten hari ini yang sangat berharga. Karena itu bisa tergantung kontennya kita mau income-nya untuk apa. Apa dia edukatif, atau dia apakah dia sekedar media marketing. Ya, mudah-mudahan kalau challenge-nya dari konten kreator itu, ya mudah-mudahan di bidang seni ini konten kreator merasakan bahwa kalau cepat atau lambat, kalau kita tidak segera berkarya, ya membuat karya-karya yang positif juga dan menarik, ya nilai Pancasila otomatis akan tergeser. Jadi kami biasa mengatakan kalau media sosial tidak dipenuhi dengan konten-konten positif, maka yang mengisi adalah konten-konten negatif. Buya Hamka pernah mengatakan, realita hari ini adalah mimpi kita di masa lalu. Apa yang kita capai hari ini, itu selalu berkaitan dengan entah serius atau tidak kita bermimpi di masa lalu tentang sesuatu. Sekilas atau tidak jelas ini yang terijabah. Fahmi sekarang sebagai keluarga muda ya, ke depan ingin melihat seperti apa membangun the big picture of future, gitu. Seperti apa kira-kira masa depan keluarga Indonesia yang bagus itu, yang Pancasilais itu seperti apa? Ini mungkin mimpi bagi keluarga kecil kami, tapi kalau ini berlaku secara umum, saya rasa ini yang membuat kita hidup bahagia di Indonesia. Iya, iya. Dan inspirasinya adalah Rasulullah. Dan saya penggemar Laskar Pelangi sejak SMP, sehingga saya salah satu orang yang sangat tertarik dengan tema-tema mimpi atau dream. Kalau kata Andre Hirata, bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Kalau kami berkaca dalam sosok inspirasi Rasulullah Muhammad SAW, di usia 40 tahun beliau sudah menjadi investor. Sehingga itulah akhirnya dia punya banyak waktu untuk mengurusi orang lain, untuk membantu orang lain, mengurus masyarakat dan seterusnya. Karena sudah di masalah kesejahteraan itu sudah selesai. Iya. Nah, akhirnya apa? Mimpi kami sebagai keluarga kecil, sebagai pribadi, seperti apa yang telah dilakukan oleh salah satu sosok inspirasi kami, itu Rasulullah. Nah, kalau semua keluarga seperti itu, ekonominya maju dengan dunia usaha misalnya, atau kesejahteraan sudah selesai, maka saya rasa tidak ada lagi perdebatan di tataran ideologi. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya isu-isu radikal, isu-isu kontra ideologi Pancasila, itu sebenarnya akarnya adalah isu kesejahteraan. Ya, kalau sejahteranya selesai, maka insya Allah orang tidak lagi berdebat, bertengkar, bahkan terjadi banyak unjuk rasa. Karena itu tadi bahwa apapun ideologinya, terlebih lagi kita punya ideologi yang sangat luar biasa Pancasila. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi yang mempermasalahkan soal ideologi tadi. Luar biasa. Salut ini. Jadi usia 40 ingin mengikuti jejak Rasulullah ya. Istilahnya kalau dalam bisnis itu multiple stream of income ya. Punya penghasilan yang jalan terus, passive income ya. Jadi bisa sibuk aktif di sosial, pemasukan jalan terus ya. Itu ceritanya. Ya gitu ya. Baik Fahmi, kita sudah berdialog kurang lebih 20-30 menit ini dan kita berharap pembicaraan kita ini mendapatkan sebuah insight ya bagi para penonton PKS TV Sulsel di program Penghuni Show, dan challenge-nya tentu bagi para pemuda, jangan pernah berhenti berkarya. Ya, jangan berhenti berkarya karena yesterday is history, but tomorrow is mystery. Ya, masa lalu adalah sejarah dan masa depan itu adalah misteri. Anda berbuat, peluang berhasil, peluang gagal, tetap sama-sama 50-50. Tapi kalau Anda tidak berbuat, sudah pasti 100% Anda gagal. Nah, jadi memang challenge-nya di kalangan pemuda. Terima kasih Fahmi atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di agenda yang lain ya. Amin. Pemirsa, saya akhiri dengan sebuah pertanyaan. Masih saktikah Pancasila di era globalisasi pada hari ini? Masih adakah Garuda di dadamu? Masihkah nilai-nilai pejuang
yang memperjuangkan nilai-nilai Pancasila tersebut masih mengalir di darah-darah kita. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Kita tidak perlu bertengkar, beribut, ya, membahas tentang hal-hal yang berbeda, tapi kita fokus pada hal-hal yang kita punya kesamaan. Karena kalau mencari perbedaan itu pasti kita akan temui, tapi mencari persamaan kadang kita tidak memperhatikannya karena kita sibuk pada perbedaan-perbedaan. Dan Pancasila adalah nilai-nilai yang merangkum semua perbedaan itu. Makanya nilai Pancasila jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Demikian pemirsa PKS TV Sulsel. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon like, share, subscribe program PKS TV Sulsel dan Pengudi Show. Dan saya doakan sekali lagi yang melakukan itu juga mendapatkan kebaikan pahala. Dan juga yang paling sensitif biasa yang belum menikah, pemuda-pemuda ya dapat jodoh ya, segera menikah. Dan boleh terus undangannya di komentar di YouTube di bawah, di channel di bawah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saktikah Pancasila?